dengan penuh kerinduan saat ini untuk mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan, mengucap syukur buat setiap berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, ataupun kita bawa setiap permasalahan kita, pergumulan kita sama Tuhan saat ini. Karena saya yakin dan percaya saat kita menyembah Tuhan, saat kita ada dalam hadiratnya, kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan menjamah setiap kita. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh Engkau Allah yang besar di hidup kami, Tuhan Yesus. Engkau yang memegang setiap kehidupan kami, Tuhan. Engkau yang meneguhkan setiap rancangan-Mu dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Kami masih boleh datang dalam hadirat-Mu. Kami masih boleh berada dalam rumah Tuhan. Kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, saat ini kami mau datang dengan segenap kerinduan kami, Tuhan Yesus, dengan segenap rasa syukur kami, karena kami tahu Tuhan baik untuk kami dan selalu baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau menyembah-Mu, kami mau bernyanyi, kami mau memuji-Mu, biar nama Tuhan saya disenangkan dan Tuhan bertahta di ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kuasa-Mu mengalir, urapan-Mu menjamah setiap kami, kasih-Mu memenuhi setiap kami, Tuhan Yesus. Sehingga kami pulang dengan penuh ucapan syukur, dengan kasih yang baru, dengan hati yang baru. Sehingga kami gak tergoyahkan, Tuhan Yesus. Sehingga kami tetap teguh berdiri menghadapi setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya untuk satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Terima kasih Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita percaya Tuhan hadir di tangan yang terbaik buat anak kita. Haleluya. Katakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Yesusku. Kuasa yang tak terbatas, yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari angkat tanganmu, katakan ku yakin Kau
rasakan kuasa-Mu, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini Tuhan. Terjadi di, mari katakan segenap memuji-Mu. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku Tuhan, sebab Kau besar, Kau besar, Kau segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu, katakan, ku yakin. Kau hadir di sini, Amin. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata, di sini, kemenangan. terjadi di sini. Sekali lagi dengan iman percayamu katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan. Kuasa yang tak terbatas. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu, Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Terjadi, katakan kesembuhan terjadi di sini. Terjadi, katakan pemulihan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Sungguh ku percaya Tuhan. Kemenangan terjadi di tempat ini. Kesembuhan terjadi di tengah-tengah kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Oh Yesus, Yesus, we worship you God. We worship you. Haleluya, haleluya. Hadiratmu memenuhi setiap kami. Hadiratmu penuhi setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, kemenangan demi kemenangan berjalan bersama kami. Oh haleluya, haleluya. We worship you, we worship you. Kami percaya Tuhan, saat kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, kemenangan demi kemenangan mengikuti setiap kami Tuhan Yesus. Saat kami percaya kuasa-Mu Tuhan, kesembuhan melingkupi kehidupan kami Tuhan Yesus. Pemulihan atas hidup kami, atas keluarga kami.
terjadi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri. Dengan mengangkat kedua tangan kita. Karena kita percaya akan kuasa Tuhan mengatasi segalanya, mengatasi setiap masalahmu, mengatasi setiap sakitmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, saat ini kami datang. Ini kami Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Katakan di dalamku. Amin. Di dalamku. Panggil namanya, katakan Yesus, Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Katakan di dalamku. Lebih besar. Di dalamku. Yesus, Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Lebih besar.
Engkau punya Tuhan yang besar. di dalam Engkau punya Tuhan yang besar melebihi apapun. di dalamku. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus lebih besar. Yesus Lebih besar di dalamku selamanya. Sekali lagi dengan percaya, dengan lebih sungguh katakan, Yesus lebih besar. Kami percaya Tuhan Yesus. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus lebih besar. Amin. Yesus lebih besar. Di dalamku selamanya. Katakan di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama. Di Engkau lebih besar di dalam kami, Tuhan Yesus. Engkau Allah yang besar, Tuhan. Engkau besar, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Engkau Allah yang besar, Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puja, Tuhan. Seumur hidup kami, Tuhan Yesus. Sepanjang hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami gak takut, kami gak goyah, Tuhan Yesus. Karena Engkau bersama dengan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak. Kami mau memuji-Mu, kami mau melompat, kami mau menari untuk Tuhan. Saat ini, Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu mengalir tengah-tengah kami. Kuasa-Mu menjamah setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya untuk satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih salam kanan kirinya, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama katakan, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, janji-Mu Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Amin. Ku menantikan-Mu. Sama-sama kita terbang sama Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan firman-Mu, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, janji-Mu Tuhan, Janjimu kebenaran-Mu, kebenaran-Mu menuntunku
terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tentu menopang ku kan aman dalam-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan tentu menopang ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Boleh saya lihat semua tangannya seperti ini sama-sama? Semuanya tangan seperti ini. Nah, ku kan terbang tinggi di awan, asik bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan tentu menopang ku kan aman. Sekali lagi ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tentu menopang ku kan aman dalam-Mu. Katakan ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Itulah soal yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Semua tepuk tangan sepala yuk. Sebab hanya dengan-Mu Tuhan kami berjalan. Come on. Kesetiaan-Mu, yes Tuhan, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau yang tuntun langkah kami Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus selamanya. dalam hidupku berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, biasa dengan-Mu Tuhan. Kami akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku Tuhan, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, sentiasa dengan-Mu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan.
saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk sukacita yang Tuhan kasih saat kami memuji-Mu Tuhan. Mungkin tubuh kami terbatas Tuhan Yesus, tapi dengan segala kerinduan kami Tuhan, kami ingin senangkan hati Tuhan. Mungkin hidup kami, tubuh kami penuh keterbatasan Tuhan Yesus. Tapi ini kerinduan kami Tuhan. Kami ingin terus senangkan hati Tuhan. Karena Engkau terlalu baik Tuhan Yesus. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku. Yang percaya semua baik, angkat tanganmu katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari semula, amin, telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Katakan rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan kami Tuhan. Yang berharapan, katakan semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kondisinya engkau nggak bisa berkata Tuhan itu baik. Saya nggak tahu pergumulan apa yang Bapak Ibu alami, yang Bapak Ibu sedang jalani. Mungkin saat ini kita nggak bisa ngomong Tuhan itu baik. Saat saya pilih lagu ini, saya dengerin lagu ini, mungkin kondisinya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan saat ini. Kau kecewa, kau marah sama Tuhan. Tapi saya mau pagi ini kita
sama-sama belajar berkata Tuhan itu baik. Karena ketetapannya selalu baik. Walaupun mungkin gak enak buat kita Bapak Ibu. Sakit mungkin buat kita. Kita gak bisa terima. Tapi percayalah, Tuhan itu selalu baik. Tuhan itu selalu baik. Semuanya baik Tuhan rancangkan. Masa depanmu, keluargamu, bahkan masalahmu yang terjadi saat ini, itu akan mendatangkan kebaikan. Saat engkau bisa melihat Tuhan itu baik. Amin. Boleh saya undang sama-sama kita bangkit berdiri sama-sama. Datang sama Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Mungkin saat ini engkau gak bisa berkata Tuhan baik. Tapi percayalah, Tuhan selalu baik. Tuhan selalu baik. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam, kami percaya Tuhan Yesus, engkau baik. Semua baik Tuhan. Apa yang kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan Yesus, selalu baik Tuhan Yesus. Kau jadikan. Boleh sambil angkat tangan kita katakan semua baik, semua baik. Semua baik. Semua. Datang sama Tuhan dengan percaya. Katakan semua baik Tuhan. Kami percaya semua baik Tuhan Yesus. Amen. Semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Semua baik. Semua baik. Apa yang amin. Pada amin saudara ibu. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku katakan semua baik, semua baik. Semua baik, amin Tuhan. Kami percaya semua baik dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dalam hidupku semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku katakan kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku kau jadikan setiap kami berarti Tuhan. Hidupku berarti. Amin Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini untuk beribadah kepadamu. Roh Kudus, kami percaya firman berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau hadir. Kami tahu Engkau sudah hadir di sini. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Jamah dan lawat kami. Ajar kami ya Roh Kudus menyelidiki firman-Mu sehingga kami mengerti rencana-Mu dalam hidup kami yang harus kami genapi Tuhan. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Mari Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba-Mu tidak dapat apa-apanya tanpa Engkau. Hamba mau tunduk kepada perintah-Mu ya Tuhan. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu.
hati-Mu. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberikan kelegaan, yang menderita diberikan penghiburan. Karena ada kuasa Roh Kudus, oleh kuasa firman Allah yang bekerja dalam hidup kami. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Kami percaya penghiburan, kekuatan, kesembuhan datangnya dari Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang hari ini memberi waktu saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Amin. Karena saudara, kita kan gak pernah tahu saudara hari esok. Amin. Saudara dan saya masih ada di bumi atau enggak pernah tahu. Amin. Kalau hari ini ada, masih sehat, masih kuat, itu anugerah. Amin. Amin. Saya boleh berdiri di tempat ini anugerah. Berarti Tuhan masih menginginkan saya boleh melayani Tuhan, melayani sesama saya di tempat ini. Amin. Puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu terkasih, ini banyak yang tidak sempat hadir ya, puji Tuhan ya. Kenapa? Karena tadi malam ada pesta, ya. Jadi kalau orang Flores bilang mete, ya karena papa saya orang Flores ya. Jadi saya ada timur-timurnya. Jadi saya pakai ini nih hadiah tadi malam, amin. Cantik bukan? Ya kan? Numpang terkenal sama mbak-mbak Tuhan Timur yang sekarang dipakai Tuhan, amin. Ya, puji Tuhan. Sekarang hamba Tuhan Timur lagi dipakai Tuhan luar biasa, amin. Jadi berkat di YouTube banyak bener saudara. Ya, puji Tuhan. Saya percaya semua itu anugerah daripada Tuhan, amin. Dan saya bersyukur juga sama Tuhan. Kenapa? Karena saya tuh minta maaf kemarin sama keluarga yang ngundang saya ya. Kata firman Allah harusnya ke rumah pesta itu pakai baju pesta. Tapi kemarin saya nggak pakai baju pesta, saudara. Kenapa? Karena tidak memungkinkan. Karena dari pagi siang itu saya ngurus anak saya sakit, saudara ya. Karena ternyata 5 hari itu anak saya sudah demam tinggi. Tapi kalau malam saja, jadi kalau siang dia nggak apa-apa. Jadi saya pikir fine aja. Paling saya kasih Sunmol doang gitu kan, sama pokoknya obat demam lah gitu ya. Nah. Tapi kan karena hari-hari ini dibilang COVID mulai naik lagi. Tapi saya begini, saya nggak beriman. Kenapa? Karena dulu udah kena yang namanya segala macam lah. Tante COVID lah, apa segala macam lah. COVID kan jenis-jenisnya ada om lah segala macam gitu. Saya tidak imani itu. Tapi saya lihat anak saya, kalau ini demam malam-malam tuh biasanya kalau nggak tipes pasti ituan. DBD ya saudara. Nah hari kelima biasanya saya pengalaman dulu anak saya pernah DBD. Itu hari kelima itu hari dimana kita kalau cek darah pasti kelihatan. Kalau DBD itu masih 1-2 hari cek darah belum kelihatan. Nah hari kelima kebetulan itu anak saya ngitungnya salah. Saya pikir hari ketiga, ternyata anak itu hari kelima saudara. Ya, saya bawa anak saya ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit. Nah rumah sakitnya yang ditunjuk di sini jujur saya ini kan baru pindah belum tahu daerah sini tuh rumah sakit rujukan BPJS tuh di mana saudara ya. Ya yang saya tahu dari Cihilda katanya di situlah ada rumah sakit situ ya, rumah sakit besar. Saya pergi ke sana. Tapi saya ingat nih anak bapak kekasih kita dengan ibu nih ya kemarin meninggal di situ ya. Ya. Jadi saya keinget juga aja waktu saya bawa anak saya ke sana saya gini. Inget-inget ya, keinget nih saya nganterin anaknya bapak ya. Tapi dia sudah bersama Tuhan di sorga ya Pak ya, penghiburan dari Roh Kudus ya. Jadi saya keinget saudara saya bawa ke situ. Saya cuma gini, aduh Tuhan saya nggak nganterin anak saya kan ke situ ya saudara udah 5 hari demam. Dan ternyata sampai di sana karena penuh ditolak saudara. Akhirnya karena rumah sakit yang saya tahu adalah rumah sakit yang nggak jauh dari rumah saya tinggal
Dari kecil, daerah Cililitan sana dan daerah Cawang. Jadi saya pergi ke daerah Cawang sana, anak saya ditanganin, saya tunggu sampai sore, harusnya saya melayani pemuda. Semua khotbah saya yang sudah saya siapin gak jadi saudara, karena saya nunggu anak saya periksa darah. Tapi bersyukur, terima kasih buat doanya Pak Steve ya, semua yang mendukung saya dalam doa, juga Ibu Esther ya, dengan anak-anak muda, terima kasih. Kenapa? Karena ternyata saya tunggu-tunggu anak saya periksa darah, ternyata trombositnya dia tidak turun. Dia katanya dokter cuma ada semacam virus atau apa di perut gitu ya. Jadi cuma pakai dikasih antibiotik, jadi boleh pulang saudara. Jadi waktu saya nunggu-nunggu itu ada sejam lebih saudara, hampir 2 jam saya nunggu itu periksa darah. Terus saya sambil anak saya duduk di ini saya, terus kami sambil ngomong gini, Kesya, mama nih ada diundang. Jadi kalau kata dokter soalnya begini, Bu, kalau periksa darah trombositnya turun, terus ada gejala tipes dan sebagainya, anak ibu mesti dirawat gitu kan. Terus saya sambil tepok-tepok anak saya, mama nih harus hadir loh, orang itu ngundang gitu kan. Yuk kita berdoa berdua supaya nggak nginep gitu saudara ya. Puji Tuhan ternyata dapat hasilnya, Bu, semua baik, cuma ada sedikit katanya ketahuan bahwa anak ibu nih mungkin salah makan atau apa begitu ya. Jadi di perutnya itu bikin dia demam, naik turun gitu, dia harus kena antibiotik. Puji Tuhan tadi malam dia sudah minum antibiotik dan nggak demam lagi. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Saya percaya ini anugerah Tuhan dan saya bisa ngajak anak saya ke pesta tadi malam. Dan kita bisa menari tobelo saudara ya kan. Aduh ya nggak apa-apa, menari tobelo itu kan menari daerah ya saudara ya. Bisa dansa-dansi loh saudara. Ya, kenapa saudara, kalau kita ke rumah pesta kan harus bergembira bersama-sama. Karena kata firman Allah, kalau orang bergembira, bergembiralah bersama mereka. Kalau orang bersedih, bersedihlah bersama mereka. Kemarin kita bersedih tuh sama Bapak kekasih kita ya. Ya sampai dari Pak Endi sama Ibu ya kami nganterin anaknya dari rumah sakit sampai ke kuburan saudara ya. Itu tugas hamba Tuhan saudara ya, melayani. Kata Pak Pendeta 24 jam. Kayak McDonald saudara ya. Puji Tuhan. Mari kita masuk firman Tuhan ya. Firman Tuhan kita kali ini membangun nilai luhur dalam keluarga. Ya, saudara, saya diberi tema dari GBI ya saudara. Jadi tema khotbah kita ini adalah tema khotbah yang yang berseri ya saudara, gitu. Nah, jadi yang saya sampaikan ini adalah tema khotbah yang berseri dari khotbah GBI ya saudara. Jadi kalau di dalam firman Allah, saudara, di dalam Alkitab ditemukan tugas utama mendidik anak-anak adalah dari orang tua. Ya, jadi tugas orang tua adalah memelihara, memberikan pendidikan, ya, memberikan nutrisi buat anak-anaknya. Itu adalah tugas orang tua. Ya, jadi kita saat ini dikasih tema membangun nilai luhur dalam keluarga. Ya. Saudara, kita pengen tahu apa sih artinya nilai luhur, ya? Nilai luhur adalah nilai yang mampu membentuk pribadi, moral, etika, terwujud dalam perbuatan luhur. Luhur itu berarti nilai yang tinggi dan mulia. Amin. Amin. Saudara mau punya nilai luhur, amin, yang akan saudara turunkan ke anak cucu. Amin. Jadi kita akan baca dulu firman Tuhan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Bisa multimedia, minta tolong. Supaya kita paham nilai luhur apa yang diajarkan firman Tuhan. Ulangan 6. Dari ayat yang pertama boleh. Ya, kita akan baca sampai ayat yang ke-7 ya. Bergantian ya, saya akan baca ayat yang pertama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat 2.
Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Amin. Jadi firman Allah mengajarkan nilai luhur itu seperti ini Bapak Ibu. Amin. Bahwa Tuhan mau kita semua orang tua kita orang-orang tua semua mengajarkan perintah Tuhan bagi anak-anak kita. Amin. Jadi buat yang belum punya anak, ini adalah pengetahuan supaya ketika Anda menikah, Anda ingat bahwa ada nilai-nilai luhur yang akan Anda sampaikan kepada anak-anak Anda. Ya, jadi hal pertama dikatakan di sini saya membawa 4 pokok yang harus dibahas, ya, dari GBI ya, saudara. Jadi ini bukan saya karang-karang sendiri, tidak, karena ini dari GBI yang menyampaikannya, ya. Ini ada tim pengajar dari GBI, mereka menyampaikan hal ini. Pertama, bagaimana memahami nilai-nilai luhur dalam keluarga? Pertama, mengajarkan berulang-ulang. Jadi Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 dikatakan apa? Berulang-ulang. Apa yang diajarkan ulang-ulang adalah firman Tuhan. Ya, jadi kita mengajarkan berulang-ulang, yang kita ajarkan adalah firman Tuhan. Saudara, ada penelitian di Jepang bahwa kalau kita memberitahukan sesuatu berulang-ulang, maka itu akan menggendap di dalam kehidupan seseorang. Maksudnya itu akan menjadi kebiasaan, ya, kebiasaan. Contohnya, orang Jepang pasti dari kecil akan diajarkan kalau hormat gimana? Bungkuk dia. Betul? Betul? Dia menghormati orang tuh bungkuk, saudara. Ya. Nah, kalau Anda ketemu orang Jepang, itu pasti seragam semua begitu modelnya. Betul? Betul? Kenapa? Karena dari kecil dia dididik seperti itu. Sopan dengan orang. Betul? Kalau orang seberang kita cium tangan. Betul? Ya, cium tangan begitu ya. Jadi itu pola asuh yang dibentuk oleh orang tua supaya anak-anaknya berbudi luhur, betul? Ketemu orang sopan gitu ya. Jangan ketemu orang tua enggak hormat. Bukankah firman Allah berkata hormati orang tua, hormati orang yang lebih tua. Kan itu ajaran-ajaran daripada luhur, nilai luhur yang dikasih orang tua kita kepada kita, betul? Ya. Jadi kalau kita ketemu orang yang lebih tua berarti kita harus sopan kan. Kalau yang muda-muda kan pasti akan hormat sama orang tua. Ya kan begitu. Ya. Jadi saudara, ajarkan hal-hal yang berulang-ulang sesuai dengan firman Tuhan. Tadi kata Tuhan harus ajarkan tentang perintahnya Tuhan. Ya. Saudara ingat bagaimana kita masih kecil, bagaimana didikan orang tua sama kita? Maaf kalau Anda yang tidak besar dengan orang tua mungkin ada yang dituakan, ya. Misalnya mungkin hidup dengan neneknya, ya. Kenapa? Karena Timotius itu contohnya ya, dia hidup melalui didikan mama dan neneknya, tidak dibilang bapaknya. Ya, jadi kalau misalnya ada di sini yang terlanjur single parent, mungkin sempat berpisah dengan suami atau Anda ditinggalkan suami meninggal, jangan kecewa, jangan kecil hati bahwa Anda bisa mendidik anak-anak Anda tetap dalam koridor firman Tuhan. Amin. Karena ada contohnya kisah Timotius. Timotius itu dididik sama mama dan neneknya sehingga dia dipakai Tuhan luar biasa. Amin.
Itu yang dibilang tujuan luhur, tujuan mulia. Di sini ada orang tua yang rencananya pengen anaknya jadi penjahat. Hah? Kalau ada bertobat. Betul? Karena itu tidak mulia saudara. Tapi di luar sana ada loh saudara. Betul? Saudara lihat anak-anak yang di jalan-jalan disuruh minta-minta. Betul? Itu dididik apaan yang kayak gitu? Moral yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Betul? Diajarin berdusta. Ya? Sama orang-orang yang nyuruh mereka minta-minta. Terkadang mereka melakukan hal-hal yang kejam buat anak-anak kecil itu supaya nurut apa yang mereka mau, saudara. Ngeri kan ya saudara? Kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus, punya Allah yang besar seperti firman Allah katakan. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita, keturunan kita adalah nilai-nilai yang luhur. Ya, saya bersyukur kemarin sama Bapak Aditya ya, anaknya ya. Aduh saya bersyukur dia meninggal, kenapa? Karena dia tidak menyangkali Tuhan sampai akhir hidupnya. Anak ini begitu cinta Tuhan. Kenapa saudara? Waktu ditanya sama guru sekolah minggunya terakhir sehari minggunya sebelum dia meninggal. Ditanyain percaya, sampai anaknya? Alvin percaya sama Tuhan Yesus bahwa nanti Tuhan Yesus siapin rumah di sorga. Benar-benar saudara dia pergi ke sorga saudara. Dia bilang percaya saudara. Nah itu nilai luhur Pak ya. Amin. Yang Bapak sudah tanam ke anak. Amin. Jadi Bapak gak perlu kecewa. Karena sudah menanamkan nilai luhur ketika dia dipanggil Tuhan. Alamatnya sudah tahu ke sorga. Amin. Karena kita orang di dalam Tuhan kita harus tahu alamat kita cuma Yesus Tuhan. Makanya sewaktu saya melayani papa saya punya kepahitan dengan orang, saya bilang, karena mami saya lebih dulu meninggal, saya bilang, papi mau gak ke sorga? Kenapa? Alamatnya sama udah Yesus, tapi kalau marah sama orang Alkitab bilang kamu marah sama orang tidak akan diampuni, berarti gak nyampe loh, jangan salah. Yul? Jadi saya bilang, papi mau ngampuni gak? Dia bilang mau. Mau gak sama mami di sorga? Mau. Alamatnya sama, tapi itu mengampuninya harus sama juga. Amin? Amin? Jadi waktu papi saya meninggal, saya bersyukur karena saya sudah layani dia, terima Yesus, dia mengampuni orang yang bersalah. Cespleng ke rumah Bapak, ketemu deh sana. Ya reunian di sono ya kan? Ada kan lagu yang bilang ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Jadi gak takut Pak ya, kalau kita masih dikasih kehidupan suatu saat kita dipanggil Tuhan reunian. Tapi alamatnya cuma Yesus Kristus Tuhan, gak ada lain. Kalau alamatnya tidak sama gak nyampe saudara. Alamat palsu. Ya. Harus kita sama-sama alamatnya cuma Yesus. Itu yang harus kita tanamin di anak-anak kita. Amin. Itu nilai luhur. Saya bilang sama anak-anak Sarah, syarat bawa ke rumah pacarmu harus Kristen orang percaya. Kalau tidak maaf, no way. Kenapa? Kita tidak bisa kompromi karena Alkitab berkata. Kita harus jadi pasangan yang seimbang. Betul? Jadi itu nilai luhur yang harus kita tanam ke anak-anak kita. Amin. Sehingga anak-anak kita betul-betul dia tidak akan menggadaikan hidupnya cuma gara-gara cinta. Dia tidak akan menggadaikan hidupnya cuma gara-gara harta. Dia tidak akan menggadaikan Yesus cuma gara-gara jabatan. Amin. Nilai luhur itu harus kita kasih dari kecil saudara. Amin. Ya. Jadi kita harus kasih tahu anak kita, didik berulang-ulang sampai itu tertanam di dalam hatinya. Maka Daud berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Itu adalah nilai luhur yang dia tanam di dalam hatinya. Amin. Sehingga dia dalam masalah sekalipun dia tidak menyangkali Tuhan. Daud bikin dosa, anaknya dipanggil Tuhan, dia berkata, memang aku berdosa Tuhan, ampuni aku. Terima kasih buat harga yang harus kubayar. Sudah selesai. Dia tidak menyangkali Tuhan loh. Dia gak marah-marah sama Tuhan. Tuhan gua gak mau percaya lu lagi, anak gua yang gua sayang lu cabut tewaknya. Enggak. Malah dia berkata Tuhan terima kasih. Karena memang harga yang harus kubayar karena itu kesalahanku. Gitu ya. Dan dia tahu anaknya sudah bersama-sama Tuhan di sorga. Amin. Amin. Jadi saudara kita perlu nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan kita. Ya. Bahwa di dalam kekristenan dari kecil anak-anak harus dididik. Saudara tahu bahwa kenapa ini kan buat bangsa Israel ya. Musa mengatakan buat bangsa Israel. Saudara kalau baca di sebuah artikel dan saya juga pernah belajar di seminar bagaimana pendidikan orang Israel.
Kenapa mereka jadi pintar-pintar? Memang IQ mereka itu 160 lebih, bukan 190 kan, kalau yang normal 160 sampai 190. Mereka itu 191 yang paling kecil. Einstein itu lebih tinggi dari itu. Einstein itu orang Israel, saudara. Ya, kenapa mereka bisa pintar-pintar? Kalau saudara baca di artikel atau saya pernah belajar, mereka pintar, mereka dikaruniakan sama Tuhan kepandaian, tapi diasah, saudara. Itu nilai luhur. Amin. Jadi anak-anak kita kenapa mesti belajar di sekolah? Itu cara orang tua mengasah. Tapi terlebih dulu saudara tahu bahwa pendidikan di Israel 5 tahun mereka harus belajar Taurat dan harus hafal Taurat. Semakin mereka meningkat umurnya mereka harus menjadi pelaku Taurat, saudara. Jadi mereka mendahulukan ajaran agama baru ajaran sekuler. Jangan terbalik ya Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu lesin semua. Agamanya anaknya nggak ngerti. Nah itu bukan nilai luhur saudara. Ya, jadi kita harus mengajar anak mengutamakan Tuhan dulu. Supaya apa? Nanti kalau dia jadi orang sukses, kalau dia jadi orang berhasil, dia tidak sombong. Amin. Karena firman Allah berkata orang sombong itu lawannya Tuhan. Itu nilai-nilai luhur yang harus kita kasih ke anak-anak kita. Supaya nanti sampai ke cucu-cucu kita itu akan ditransfer. Ya, betul? Masih ingat bagaimana mama Anda mendidik Anda? Saya ingat tuh waktu anak-anak saya masih kecil, umurnya baru sekitar 5 tahun. David 5 tahun, yang gede 8 tahun. Mereka tergiur sama anak-anak di tetangga main dulu zamannya PlayStation tapi di tempat gitu loh, yang bayar itu ya. Di kayak warnet gitu kan. Aduh, saudara tahu firman Allah berkata, saya lagi baca firman Tuhan dari Kejadian lagi, saya mau abisin sampai Wahyu. Saya baru baca sampai Kejadian berapa belas itu di Alkitab dikatakan begini. Allah berkata, semenjak kecil anak-anak ini sudah tahu dosa. Ya, saya belajar di dunia konseling, ada ilmuwan berkata 2 pendapat. Satu berkata, anak lahir dengan kayak seperti kertas putih. Tapi ada yang berkata satu anak lahir pasti ada titiknya. Terus yang benar yang mana? Kalau menurut firman Tuhan yang benar dia kayak kertas putih tapi ada titiknya. Kenapa? Karena ada titiknya itu dosa bawaan. Saya mau kasih tahu, anak saya nggak pernah saya ajarin mencuri. Umur 5 tahun, 8 tahun dia bisa mencuri duit mamanya buat main PlayStation. Yang ngajarin sopo. Karena benih dosa ada dalam dirinya. Nah ini yang kita harus ubah dengan cara berulang-ulang. Sehingga anak kita ini berubah. Bagaimana caranya waktu ketahuan papanya? Alkitab berkata anak yang kasih aku ajar. Anak saya tongkat itu akan dipakai. Nggak, anak saya dua-dua saya ingat sebagai mama. Saya nggak tega lihat anak saya. Papanya siapin rim. Lihat mana tangannya 2. Siapa suruh mencuri? Gitu. Saudara ditepak pakai rim. Pak, pak. Nangis dua-duanya. Saya orang tua yang perempuan rasanya nggak tega. Tapi suami saya bilang kalau anak saya tidak diajar begini, maaf kata, besok dia akan jadi pencuri. Betul? Betul? Jadi saudara tadi yang saya bilang ada titik dan kertas putih. Kertas putih yang akan gambar siapa? Orang tuanya dan lingkungannya. Makanya Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Makanya anak-anak muda banyak bergaul di gereja baru you keluar. Kenapa? You tidak bergaul di gereja keluar hancur loh. Saya mau bilang. Karena Alkitab bilang begitu. Betul? Kalau Anda bergaul di gereja Anda tahu yang baik, ketika Anda keluar Anda menjadi terang. Karena ada kekuatan Allah yang dari sini Anda bawa ke sana. Tapi kalau Anda bergaul dari luar, terus enggak pernah ke gereja, enggak pernah bersekutu, maaf saya enggak jamin. Karena Alkitab pun enggak jamin. Betul? Bahwa Anda enggak akan rusak. Ya, coba Anda flashback kehidupan Anda sebelum cinta Tuhan. Rusak enggak gara-gara lingkungan? Termasuk saya. Betul? Karena lingkungan yang akan ngajarin hal-hal yang enggak diajarin di rumah saudara. Ya, lu cobain rokok, lu cobain minuman keras, lama-lama kelanjuran salah. Untung waktu saya diajarin temen dulu nggak ngerokok, baru ngisep sekali, bau rokok itu bikin saya muntah.
Sampai sekarang nggak pernah ngerokok. Jadi saya sehat ya. Amin. Saya sakit batuk pilek doang, saudara. Ya, kalau ke rumah sakit itu saya seumur umur itu melahirkan 3 anak saya. Ya, nah gitu. Jadi saudara, nilai luhur itu perlu ditanamkan. Bagaimana caranya? Bapak Ibu harus banyak baca firman Tuhan supaya bisa menanamkan nilai luhur dalam kehidupan anak-anaknya. Amin. Lah Alkitabnya nggak pernah dibaca, apalagi udah Alkitab nggak pernah baca, kagak pernah ke gereja. Nilai apa ya you kasih? Betul? Akhirnya nilai yang dari nenek moyang misalnya, itu duduk di pintu jangan nggak laku. Yang kayak gitu nanti dikasih tahu sama anaknya, itu nggak benar, bukan dari firman Tuhan. Betul? Betul? Jangan duduk di tangga. Adalah segala macam lah bilang begitu, kata teman saya yang orang yang mekanik pesawat, dia bilang begini, Bu Evi maksudnya jangan duduk di tangga supaya apa? Supaya orang yang turun ke tangga jangan jangan kesandung. Jadi jangan pakai lah mitos-mitos yang kayak gitu, betul? Ya, kita pakai yang firman Tuhan saja. Amin. Nah, tadi dikatakan itu. Lanjut. Ya. Jadi kita harus mengajar berulang-ulang. Kedua, menetapkan pola asuh Alkitabiah. Ya, tadi ya. Di dalam Ulangan 5 ayat 33 bisa itu David, Ulangan 5 ayat 33. Ya. Nah, tadi saya katakan bahwa kita mengajar berulang-ulang waktu kapan? Waktu kita duduk, waktu kita berjalan, sedang berbaring, waktu kita bangun, mengajar dengan tradisi lisan dan membicarakannya berulang-ulang. Tradisi lisan itu maksudnya ngomong, ya. Jadi bukan cuma nge-WA sama anaknya, ya. Karena kenapa saudara, kalau kita bicara itu di dalam dunia konseling dikatakan kenapa kita mau mesti ngomong, itu ada yang namanya teori Hegel yang dimaksud bahwa roh ketemu roh, ada transfer. Ya, kita lagi transferin spirit kita, ketaatan kita sama anak lewat kita bicara. Ya, kalau pakai WA tuh transferannya apaan? Paling duit ya. Ya, saudara. Ya, jadi segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ya, jadi diperintahkan oleh Tuhan Allahmu harus kamu jalani. Jadi harus taat, saudara. Ya, jadi dikatakan menetapkan pola asuh Alkitab, Matius 28 ayat 20. Ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita harus mengajar. Saudara, kalau di dunia pendidikan, mengajar itu ada 2. Satu adalah memberi pengetahuan. Kedua, menjadi teladan. Betul? Jadi kita kasih tahu dulu sama anak kita, baru kita jadi teladan. Karena misalnya kita bilang sama anak kita yang laki, jangan merokok ya. You juga jangan merokok. Jangan mabuk ya. You juga jangan mabuk. Gitu ya. Jangan pulang tengah malam atau jangan liar dan sebagainya. Kita lakukan dulu. Amin. Karena omongan itu harus disertai dengan perbuatan. Itu baru namanya orang tua berintegritas. Kalau kita bilang jangan bohong, besok ada orang ketuk-ketuk cari kita bilang sama anak kita, jangan kasih tahu mama di rumah. Ya, ada tukang tagih kita ngomong, ngumpet, nanti kalau ditanya om ya, bilang ya mama nggak ada, padahal mamanya di dapur. Itu berarti ngajarin apa? Bukan nilai luhur tuh, bohong, betul? Ya kayak gitu, ya ingat-ingat tuh, kayaknya kelihatan sepele, tapi itu nggak sepele saudara. Karena nanti anaknya juga akan bilang begitu, giliran mama ketuk pintu, besok udah gede, bilang sama pembantunya, jangan bilang saya ada di rumah, ntar mama minta duit. Bisa begitu, ntar kan karena diajarinnya begitu, ya kan? Nah saudara, jadi tabur tuai saudara, ya. Jadi kita harus mengajarkan kebenaran supaya anak-anak kita jadi benar, ya. Dan kita juga harus hidup benar, jadi teladan. Jadi menetapkan pola asuh Alkitab.
Arti pola asuh, bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, mendisiplin, melindungi sampai anak mencapai proses kedewasaan. Membentuk anak sesuai dengan norma nilai yang baik, sesuai dengan kehidupan masyarakat, terlebih Tuhan. Ya, pesan Tuhan kepada Musa, penting memperhatikan perintah Tuhan lewat firman Tuhan Ulangan 6 ayat 6. Takut akan Tuhan menjauhi kejahatan dan larangannya, perintah-perintahnya tidak boleh dilanggar. Contohnya apa perintahnya? Ini Pak Esra sempat nulis ya di renungan TCC. Contohnya apa? Berdusta, mengutuk, berbicara kasar, mencuri. Ya, jadi kita harus mengajarkan anak tadi di dalam firman Allah, harus mengajarkan anak mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Amin. Ya, jadi begitu ya. Hal yang ketiga dikatakan menegakkan kedisiplinan rohani. Artinya disiplin rohani adalah latihan rohani yang dilakukan secara berulang-ulang, secara kontinu atau terus menerus dan teratur. Latihan pikiran, emosi atau perasaan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menumbuhkan sifat, karakter, pola perilaku rohani agar mencapai tingkat pertumbuhan kedewasaan rohani. Jadi kalau tadi ya saya bilang disiplin rohani berarti tadi Anda mendidik, mengajar, menghajar, menghukum. Ya, saya ingat tuh pernah bapaknya mamanya Reva, ya anak dari bapak kita, ya waktu Reva begini ya jadi pojokan, ada tulisannya Reva lagi di dapat punishment, hukuman karena melanggar aturan maminya. Maksudnya apa? Itu hukuman untuk mendidik, amin. Tidak menyakiti anak, tapi menghukum dia supaya dia tahu apa yang dia perbuat itu salah, supaya dia tahu kebenaran. Amin. Makanya tadi saya ceritain anak saya dipukul tangannya, akhirnya dia nggak mencuri sampai besar. Kenapa? Karena ada didikan dari kecil bahwa itu salah, itu benar. Amin. Itu nilai luhur. Nah, kita akan tanamkan sampai ke anak cucu kita. Ya, itu yang dikatakan mendidik. Jadi mendidik itu juga ada hukuman, tapi jangan sampai Anda menyiksa anak ya. Jadi hukuman itu cuma sebatas kita lihat umurnya juga, kita lihat juga model kenakalannya, ditimbang-timbang juga jangan sampai kata firman Allah, boleh kita menghajar anak tapi jangan inginkan kematiannya. Amin. Jadi jangan brutal ya Bapak Ibu, harus penuh penguasaan diri, ya. Nah, apalagi keempat, menjadi teladan hidup, Filipi 3 ayat 17. Ya, kata bahasa Inggris, nilai sebuah perbuatan bukan tergantung hal lainnya, nampak seperti cantik, pintar, kaya dan lain-lain, melainkan pada sikap hati dan teladan yang baik. Jadi Bapak Ibu, kita semua anak muda jadilah teladan dalam kehidupan kita, ya. Kehidupan Kristen bukanlah pameran untuk orang lain, melainkan ungkapan kasih Allah, ya. Jadi khotbah yang paling baik adalah cara hidup kita. Amin. Jadi kita nggak usah pamer-pamer, kita cantik, kita kaya dan sebagainya, nggak perlu dipamerin yang kayak gitu mah. Betul? Yang perlu kita lakukan adalah keteladanan kita dalam melakukan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama ya. Amin. Amin. Jadi kalau yang nggak cantik kayak bidadari, nggak perlu kayak saya bilang nggak perlu minder, saudara. Ya, nggak kayak artis nggak perlu minder, saudara. Yang penting itu teladan, menjadi teladan, betul? Bukankah banyak artis juga nggak jadi teladan hidupnya, betul? Kawin cerai melulu, ya kan? Bermasalah melulu yang nggak kepuguh gitu ya. Jadi ada juga artis-artis yang baik, yang itu bisa jadi teladan, saudara. Maka kita perlu berdoa satu dengan yang lain, termasuk orang-orang terkenal supaya jadi teladan. Amin. Supaya apa? Orang-orang yang melihat itu akan mencontoh yang baik. Amin. Ya, jadi inspirasi, saudara. Makanya ada hamba Tuhan muda yang dipakai Tuhan itu luar biasa. Amin. Jadi inspirasi buat yang muda-muda. Amin. Ya, itu merupakan nilai-nilai luhur yang disampaikan. Jadi ini terakhir yang saya sampaikan bahwa saudara, kehidupan Kristen tadi ya, saya bilang bukan pameran, tapi khotbah yang paling baik adalah teladan hidup kita. Ya, saya mau beri contoh satu kesaksian. Ini akan menghadiri khotbah saya dan kita akan juga baca nanti dalam Ulangan 6 ayat 3. Ya, ada sebuah kisah, ini kisah kejadian benar bahwa seorang guru yang dia pergi ke Jepang, orang Amerika. Ya, waktu dia mau menjadi seorang guru di Jepang, orang Jepang sudah berkata begini, kamu boleh ngajarin anak kami, tapi kamu tidak boleh ajarkan kekristenan. Ya, karena dia orang percaya, dia harus taat dong, ya, kepada perintah atasannya. Karena itu firman. Dia lakukan bagiannya dia.
Dia tetap melakukan tugas dia dengan baik. Akhirnya apa saudara? Dia jadi contoh dan teladan buat anak-anak muridnya. Saudara, selepas dia selesai mengajar, dia kembali ke negaranya. 20 anak menyurati dia. Dia berkata, 20 anak ini berkata, karena hidupmu Bapak yang menjadi teladan saya, dia tidak bicara tentang Kristenan. Tapi dia jadi teladan sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Dia berkata, mereka 20 mengirim surat kepada gurunya ini di Amerika. Dia berkata, Pak Guru, karena teladan daripada engkau, kami 20 orang memutuskan untuk sekolah di seminari. Amin. Jadi ngomongan itu lebih lebih bagus kita melakukan, bukan cuma kita ngomong. Amin. Amin. Jadi kalau kita jadi teladan, Anda gak perlu ngomong, orang lihat cara hidup Anda memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Amin. Amin. Yang Tuhan mau, jangan kebanyakan talking banyak salahnya kata Alkitab. Banyak ngomong banyak salahnya. Betul? Tapi kalau kita melakukan dengan setia, dengan tekun, anak kita lihat keluarga kita bagus, orang-orang akan memuji Tuhan, memang orang Kristen top. Amin. Amin. Dan dia akan memuliakan Tuhan. Amin. Karena keteladanan hidup kita. Makanya Rasul Paulus berani berkata, ikutlah teladanku. Coba sekarang bilang kiri kanannya, ikutlah teladanku. Takut. Hah? Takut. Berarti belum seperti Rasul Paulus ya. Tapi kita mau seperti itu ya, amin. Waktu orang lihat kita langsung bilang ikutlah teladanku. Lu pede amat katanya, kagak apa-apa. Orang Rasul Paulus aja ngomong begitu. Betul? Karena Anda tahu berarti hidup Anda udah jadi teladan, bukan sombong. Betul? Makanya Alkitab bilang kita boleh bermegah karena apa? Kekayaan, kecantikan, bukan. Kepandaian, bukan. Anda boleh bermegah kalau Anda mengenal Tuhan. Amin. Kalau Anda mengenal Tuhan, Anda dan saya mengenal Tuhan, berarti kita melakukan firman dan kita menjadi teladan bagi banyak orang. Seperti siapa? Ya Yesus. Amin. Dan teladan dalam apa? Kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya pokoknya 9 buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Itu semua kita miliki. Orang akan melihat begini, memang anak Tuhan luar biasa. Dia akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita akan akhiri khotbah saya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca satu ayat. Ini janji, ayat ini janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya dan melakukan apa yang Tuhan mau. Ulangan 6 ayat yang ketiga. 6 ayat yang ketiga. Ya, kita baca bersama-sama. Ini janji Tuhan bagi saudara dan saya. Kita ini Israel cangkokan ya saudara, karena kita menerima Yesus. Amin. Jadi ayat ini buat kita juga. Ayo, 1, 2, 3. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu, di situ di negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Saudara akan berbahagia, amin. Saudara akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Susu dan madu itu bicara berkat-berkat Tuhan. Berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, semua diberikan sama Tuhan dalam hidup kita. Amin. Layak kita mensyukuri. Kita akan angkat pujian. Semua baik, sungguh teramat baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Iman ini, rencana ini, dia tidak pernah memberi rancangan kejahatan atau kecelakaan. Dia memberikan rancangan yang terindah. Tapi dan saudara dan saya harus berjuang untuk mendapatkannya. Amin. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat
Biarkan singer saja mengangkat pujian ini. Saudara ingat-ingat, buat Tuhan merancangkan yang baik dalam hidup saudara dan saya. Tapi Tuhan mau kita berjuang untuk melakukan perintah-perintahnya. Kita mau setia kepadanya. Kita mau taat. Kita mau jadi teladan bagi banyak orang. Terutama buat keluarga kita. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong kami semua. Untuk kami dapat menggenapi setiap rencanamu dalam hidup kami. Bahkan sampai ke anak cucu kami. Karena janjimu, angkatan orang benar anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Kau akan buat kami naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Itu janjimu Tuhan bagi kami dan keluarga kami Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami, sehingga kami dapat mencapai Tuhan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Bahkan sampai keturunan kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat janjimu. Amin. Katakan semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti atas semua baik. Imani semua baik, semua baik. Apa yang tak Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah hamba beritakan. Roh Kudus Engkau mengingatkan dalam kehidupan kami. Taruh firman itu dalam loh hati kami. Bukan cuma untuk diri kami, tapi kami akan mengajarkan seluruh pada keluarga kami, anak-anak cucu kami, mantu kami, semua orang-orang yang ada di sekeliling kami. Untuk kami menjadi teladan Tuhan. Tolong kami Tuhan, biar setiap langkah kami terus progres, hidup kami semakin berubah dari hari ke hari. Kami semakin menjadi seperti Kristus. Kami boleh menjadi teladan bagi banyak orang, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Mereka akan lihat Yesus yang ada dalam hidup kami, dan Yesus itu yang menguasai hidup kami, dan Yesus itu yang menuntun kami, dan Yesus itu yang memberkati kami, dan namamu Tuhan dipermuliakan sampai ke seluruh dunia Bapa. Karena orang-orang percaya memiliki hati yang takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, dan melakukan perintah Tuhan tepat seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan bisa lambaikan tangan. Haleluya. Siap menjadi teladan. Amin. Terima kasih Pastor Evi, Ibu Evi, terima kasih buat firman Tuhannya. Sebentar kita akan berikan persembahan. Adakah yang belum dapat amplop persembahan? Saya yakin sebenarnya harusnya sudah semua karena sudah ada di kursi Bapak Ibu. Ya. Oke, sebelum berikan persembahan, adakah yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Bisa lambaikan tangan atau bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, gereja ingin menyambut, selamat datang kakak, selamat datang, selamat beribadah di TCC. Ya,
Oh, puji Tuhan ada 3 orang. Ya, gereja TCC sangat terbuka. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih, gereja TCC terbuka. Jika Bapak Ibu Saudara belum punya tempat ibadah yang tetap, silakan beribadah bersama-sama tempat ini, bertumbuh, berbuah bersama tempat ini. Oke, kita akan berikan persembahan. Mari kita taruh amplop persembahan kita di dada kita. Kita bawa dengan penuh ucapan syukur. Percaya Tuhan pasti memberkati kita, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan jadikan atas setiap kami. Kami masih boleh berdiri, menyanyi, memuji-Mu, mengangkat tangan kami. Kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan yang besar setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang ditabur, berkati Ibu Evi dalam setiap pelayanannya. Berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus, berikan dia tambahkan lagi Tuhan pengetahuan dalam kehidupannya. Berikan dia hati seorang hamba yang lebih lagi Tuhan Yesus untuk melayani pekerjaan Tuhan. Berkati keluarganya, anak-anaknya, apapun yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bawa persembahan kami saat ini Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan Yesus. Kami ingin beri yang terbaik buat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami memberi karena Tuhan sudah memberkati kami lebih dulu Tuhan Yesus. Ajarkan kami sebagai pengelola-pengelola yang baik atas setiap berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, kami mau memberi dengan penuh sukacita karena kami tahu Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berikan yang terbaik. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita akan saksikan pengumuman TCC News untuk kegiatan gereja selama sepekan ke depan. Silakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Lucia Alfiana atas pelayanannya dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Daniel Supriyanto. Mari persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi yang ingin menabur untuk pembangunan gereja, dapat transfer ke nomor berikut ini. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Dirajo. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan dalam ibadah komsel, yang diadakan besok Rabu pukul 7 malam di GBI Puri Mensien. Bimbingan pranikah akan diadakan besok Selasa pukul 7 malam. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu dia beberapa kegiatan gereja selama sepekan. Ada komsel hari Rabu jam 7 dan ada BPN bimbingan pranikah di Selasa jam 7 malam juga. Ya, mungkin Pastor Stephen ada tambahan? Pak Steve? Sudah? Oke, kalau sudah mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Mbak Ferry silakan. Sorry Pak. Ya, mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa syafaat. Kami bangga Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau, yang tidak pernah berhenti untuk menegur dan menasehati kami. Kami bersyukur untuk ibadah pertama.
untuk minggu ini Tuhan. Firman Tuhan yang sangat luar biasa tentang keluarga. Tentang untuk kami menasehati, mendidik anak-anak untuk takut akan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang begitu Engkau urapi dan firman Tuhan disampaikan sangat menegur dan membuat kami sebagai orang tua mengingat tentang ajaran tentang anak-anak ya Tuhan. Banyak di luar sana ajaran sekuler yang diutamakan Tuhan. Akhirnya anak-anak di saat besar Tuhan, mereka tidak menghormati orang tua, bahkan mereka menjual Tuhan hanya karena harta dunia. Belum ada kata terlambat buat kami Tuhan, karena Tuhan bersama dengan kami. Kami yang hadir di ruangan ini Tuhan, bukakan mata rohani kami ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi orang tua yang membawa anak-anak kami Tuhan takut akan Tuhan. Untuk itu Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk hamba-Mu Bu Evi ya Tuhan, yang Kau pakai hari ini Tuhan sangat luar biasa untuk firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu, tapi Roh Kudus tidak akan berhenti untuk terus bekerja melalui hidup kami, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati Bu Evi berlimpah-limpah Tuhan di dalam Tuhan, juga dalam keluarga besarnya, Perdoe, ketiga anaknya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, tutup bungkus mereka yang kuasa darah-Mu Tuhan. Kemana saja mereka pergi bekerja ataupun sekolah kuliah Tuhan, Tuhan sertai. Terima kasih buat mujizat terjadi buat anaknya Kesia Tuhan, yang Tuhan sudah sembuhkan ya Tuhan, melalui pemeriksaan di dokter Tuhan. Tuhan bekerja mendatangkan kesembuhan buat Kesia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terus Tuhan sempurnakan kesembuhan buat Kesia Tuhan, agar dia tidak sudah sembuh Tuhan, tidak ada sakitnya lagi Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa mengucap syukur buat hari ini Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani atas mimbar WL Singer Tuhan. Terima kasih Tuhan buat mereka ya Tuhan, yang sudah menghadirkan hadirat Allah di tempat ini Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan, jerih payah mereka dalam Engkau tidak pernah sia-sia Tuhan. Juga setiap bagian multimedia Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan, semua berjalan lancar Tuhan. Itu semua karena hikmat Tuhan yang Kau berikan buat hamba-hamba Tuhan yang melayani di bagian multimedia Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat sekolah minggu Tuhan, luar biasa di lantai 3 anak-anak sedang Tuhan mendengarkan firman Tuhan, diajarkan Tuhan untuk hidup takut akan Tuhan. Pakai Tuhan guru-guru sekolah minggu TCC agar rela menjadi guru ya Bapak yang mengajarkan anak-anak ini Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengar akan firman Tuhan, agar anak-anak kami ini Tuhan, anak-anak yang besar, mereka akan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat almarhum Alvin yang minggu ini tidak ada di sekolah minggu, karena Tuhan sudah bersama dengan Alvin di surga Tuhan. Orang tua yang hadir pada minggu ini Tuhan sangat luar biasa Tuhan. Mereka terima Tuhan, karena Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambilnya Tuhan. Karena Pengkhotbah 3 ayat 2 berkata, ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Untuk itu Tuhan, kuatkan keluarga yang ditinggalkan oleh Alvin Tuhan. Biar mereka tetap memandang Tuhan, tidak kecewa, karena semua di balik ini ada maksud Tuhan buat keluarga Pak Endi dan Bu Sri Tuhan. Roh Kudus mengalir buat mereka Tuhan, hibur mereka, agar mereka tetap memandang Tuhan, tetap setia dengan Tuhan. Bahkan nanti mereka ke depan ini akan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat yang hadir Tuhan. Tuhan, kami percaya setiap pergumulan masalah kami Tuhan tahu. Tuhan pastinya akan membuka jalan buat setiap jemaat di sisi yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam pekerjaan Tuhan, bisnis, usaha, bisnis, pekerjaan Tuhan, Tuhan berkati Tuhan. Apa saja yang dikerjakan oleh jemaat di sisi yang Kau buat berhasil Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, sembuhkan ya Tuhan. Kalau ada keluarga yang tidak harmonis Tuhan, Tuhan yang akan satukan setiap keluarga-keluarga Tuhan. Suami Bapak, boleh Bapak mengasihi istri dan anak-anaknya Tuhan. Isi menjadi tiang doa ya Bapak buat keluarga Tuhan, agar keluarga jemaat di sisi Tuhan, ibadah pertama dan kedua Tuhan, kami semua Bapak aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tak lupa Tuhan berdoa buat gembala kekasih kami ya Tuhan, gembala di sisi Daniel bersama dengan Ibu Vera ya Tuhan, yang saat ini dalam perjalanan kembali ke Indonesia dari luar negeri Tuhan. Mungkin di atas udara Tuhan, di atas pesawat, kami berdoa biar Tuhan sertai mereka Tuhan, tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Jauhkan mereka dari setiap gangguan apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan sertai gembala kami, dan tiba Tuhan di
Indonesia, di Jakarta, sampai di rumah dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Dan hari Rabu di Komsel kami akan bersama-sama Tuhan untuk meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Berkati hamba-Mu di dalam setiap penggembalanya di sisi ini Tuhan. Biar melalui hamba-Mu ini Bapak, cabang-cabang yang akan dibuka ke depan ini Tuhan terjadi Tuhan. Terima kasih buat Bekasi, buat Batam Tuhan, bahkan buat Cikupa Tuhan. Kami percaya ini semua karena kepercayaan dari Tuhan buat gembala kami Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa sekali lagi ya Tuhan, untuk Tuhan pembangunan Tuhan, untuk setiap cabang Tuhan semuanya berjalan dengan lancar Tuhan, mencukupi setiap Tuhan kebutuhan untuk pembangunan Tuhan, renovasi setiap cabang-cabang yang baru ini Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Indonesia Tuhan, kami percaya kami ada di bangsa kami Indonesia, Tuhan yang lawat bangsa kami Tuhan, takut-takut Tuhan atas bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami Tuhan, berikan Tuhan hikmat untuk pemimpin kami Pak Presiden, Pak Jokowi bersama wakilnya Tuhan, bersama dengan menteri-menterinya dari pusat sampai daerah Tuhan, agar roh takut akan Tuhan ada pada mereka ya Tuhan, untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Juga kota kami Jakarta, kami percaya di mana kami berada, biar kesejahteraan kota itu kami berdoa Tuhan, biar Jakarta aman ya Tuhan. Berkati kota kami, pemimpin kami Pak Anies sebagai gubernur Tuhan, biar hikmat-Mu Tuhan turun atas gubernur kami ya Bapak, untuk Tuhan Jakarta ini Tuhan, biar semuanya Tuhan berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Makasih banyak Tuhan, kami berdoa buat berulang tahun minggu ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang akan tambahkan umur untuk setiap yang berulang tahun, biar berkat-Mu turun atas mereka Tuhan. Kesehatan, perlindungan Tuhan mengalir buat yang berulang tahun di minggu ini Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kami siapkan hati kami untuk terima berkat melalui hamba-Mu. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, pulanglah ke rumahmu, pulanglah ke aktivitasmu, arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, berkat dan kasih sayang dari Allah Bapa, penghiburan, kekuatan, sukacita dari Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kita semua, mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati dan percaya sama-sama katakan amin. Percaya janji-Mu ajaib, terukirlah kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukirlah dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kita katakan ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan bersatu dulu sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Hati-hati di jalan. God bless.